Belum lagi semua orang di sekitar Anda. Bahkan Yiyun yang mendengar ini menyempitkan matanya. Wajahnya jelas sedikit tidak menyenangkan. Diam-diam berpikir seorang pria tanpa mata panjang. Manajer baru saja menolaknya. Jadi Anda berjanji sekaligus. Apakah Anda ingin memukul wajah keluarga saya? Jika bukan karena membuka pintu untuk berbisnis, Yiyun akan marah. Tapi raw begitu. Nadanya sedikit gelap. Apakah kamu sudah menanyakan namamu? Qin Yichen berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Anda pertama kali tiba, Anda tidak dapat berbicara tentang nama besar. Meskipun dia memutuskan untuk menginginkan bunga ilahi 7 warna ini, tetapi seperti yang diingatkan Lin Huaxian, bahkan naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Keluarga Yi tidak memprovokasi dia, jadi dia secara alami ingin memberikan pasangan yang tepat. Setiap kali saya mendengarkan Yiyun, Qin Yichen melihat ke arah orang-orang dari kelompok tentara bayaran hantu, dan pria kuat yang berbicara sebelumnya juga berkata dengan cemas, ini. Tuan. Apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkan pemimpin kami? Qin Yichen dapat mendengar bahwa ada keraguan yang mendalam dalam kata-kata guru dua yang dia ucapkan. Tapi dia tidak peduli. Perlahan berkata, apakah menurutmu aku perlu berbohong padamu? Pria kekar itu melihat kembali ke kepala yang telah kehilangan wajahnya dan menatap Qin Yichen. Dia juga tahu bahwa tidak ada yang akan mengolok-olok hidupnya saat ini. Kalau begitu, tolong minta Tuan untuk mengambil gambar. Selama itu bisa menyelamatkan pemimpin. Saya tidak hanya akan menawarkan bunga ilahi 7 warna ini dengan kedua tangan. Kelompok tentara bayaran bawah akan memperlakukan orang dewasa sebagai dermawan di masa depan. Qin Yichen melambaikan tangannya. Tidak perlu bicara lagi. Orang-orang yang berisik di sini. Cari tempat yang tenang. Dan cepat sembuhkan kepalamu. Pria yang kuat melihat kembali ke kerumunan. Nyawanya dipertaruhkan. Beraninya dia menunda. Ketika dia melambai. Cepat, cari tempat dan minta Tuan untuk menembak. Namun, nadanya hampir tidak turun. Tapi Yiyun berkata, perlahan, karena kamu begitu percaya diri, mengapa tidak mengobatinya di tempat? Qin Yichen mendengar ini mengerutkan kening. Alasan mengapa dia tidak ingin menjadi terkenal di depan umum adalah karena dia tidak mau dengan mudah mengalahkan dan dua adalah untuk memberikan wajah keluarga Yi. Lagi pula, jika disembuhkan secara pribadi, bahkan jika ditularkan, itu hanya akan mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan. Tetapi jika disembuhkan di sini, itu akan membuat orang merasa sengaja memprovokasi Yi Family. Segera, Qin Yichen berkata, cara berikut tidak dipuji oleh orang luar. Apalagi orang menyusahkan. Tapi jangan menunda hidup pemimpin. Bagaimanapun, orang-orang Qin Yichen pergi dengan kelompok tentara bayaran hantu. Dan Yiyun membeku. Bagaimanapun juga, dia tidak berbicara lagi. Bagaimanapun, kehidupan manusia berada pada titik kritis. Jika kelompok tentara bayaran gelap dikecewakan karena tintanya, pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tapi melihat siluet ramping yang menghilang, Yiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan nada yang tidak menyenangkan. Orang macam apa orang ini? Bahkan berani mengambil kentang panas seperti itu. Dia memperjelas bahwa orang yang tidak dapat diselamatkan dibawa pergi oleh orang tak dikenal, yang membuat Yiyun tidak senang. Terlebih lagi, menurut pendapat Yiyun, masalah ini sampai ke telinga Yuan Master. Bahkan jika ada waktu yang akan datang, itu mungkin tidak akan ditembak. Karena cedera semacam itu tidak ada harapan. Jika Anda tidak menembak, hidup itu tidak ada hubungannya dengan diri Anda sendiri. Tetapi jika Anda tidak menyelamatkan setelah menembak, pasti akan menimbulkan keributan. Banyak pembangkit tenaga listrik di sekitarnya juga diam-diam berbicara tentang siapa pria itu, beraninya menyelamatkan orang. Saya belum pernah mendengarnya. Sepertinya Pillmaster House dan aula medis terkenal juga tidak memiliki karakter ini. Saya pikir ada 89 dalam 7 warna Yun Divine Flower itu saja yang ada di kepala saya. HMPH, 7 di Yun Flower benar-benar bagus, tapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Setelah beberapa saat mendengus dingin, banyak pembangkit tenaga listrik pergi satu demi satu tanpa alasan. Umur panjang dan kematian kelompok tentara bayaran bawah tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi 7 bunga ilahi yang berwarna-warni, segera setelah pemimpinnya meninggal, cepat atau lambat akan terjual habis. Dan mereka masing-masing memiliki pendukung sendiri, dan tentu saja mereka bergegas kembali untuk memberitahu anggota senior keluarga. Bahkan Yiyun melihat para tamu yang berangkat itu, semua mengerutkan kening. Saya khawatir orang itu tidak bisa hidup selama 1 jam. Lebih baik mulai dulu. 7 di Yun Flower. Sejak terungkap di depan sutradara. Jika tidak, saya khawatir saya tidak bisa membuat perbedaan. Setelah kata-kata itu berakhir, Yiyun menginstruksikan, kirim beberapa orang cerdas untuk mengikuti mereka. Begitu pemimpin mereka mati, segera datang dan beritahu direktur ini. Ya. Beberapa siluet melintas di area perdagangan, dengan cepat mengejar Qin Yichen dan yang lainnya. Pada saat yang sama, demi kehidupan pemimpin, semua orang berlari sepanjang jalan. Dan ketika dia berlari, pria yang kuat itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan, penjahat itu sangat memperhatikanmu. Mungkinkah Anda berenang ke kota kilin surgawi? Menguasai
Alasan mengapa saya ingin mengklarifikasi identitas Qin Yichen sederhana saja. Siapa yang mencari perawatan medis dan tidak ingin orang lain menjadi pria yang sangat dihormati? Kelompok tentara bayaran bawa menjilat darah di 4 ujung pisau. Dan tidak banyak senior yang mau bergaul dengan mereka. Tapi setidaknya nama-nama itu sudah terdengar. Namun, Qin Yichen melirik wajahnya dan berubah dari pucat menjadi abu-abu. Dan tampaknya ada lapisan kelompok tentara bayaran hantu yang mematikan. Perlahan berkata, itu dapat dianggap sebagai berenang. Dengan nama belakang Qin Yichen. Qin Yichen. Tentara bayaran saling memandang dengan wajah kosong. Dan mereka belum pernah mendengar karakter ini. Tiba-tiba, jantung lelaki tegap itu setengah dingin. Karena takut tiba-tiba sakit dan pergi ke dokter. Tapi itu saja. Apakah dia punya pilihan? Saya hanya berharap, Tuan, yang terlihat sangat muda dan tidak dikenal sama sekali, sangat tersembunyi. Kepala 3. Ini dia. Saat itu, seorang tentara bayaran mengingatkannya dengan penuh semangat. Qin Yichen melihatnya. Dan melihat bahwa ini adalah rumah seperti gudang. Pada titik ini sekelompok tentara bayaran masuk untuk mengambil puing-puing. Dan menyiapkan tempat tidur kayu yang disarankan. Dan menempatkan komandan ke atas dengan ringan. Tuan, hidupmu mati. Tolong ambil sekarang. Banyak tentara bayaran juga tahu bahwa tidak ada lingkungan yang baik untuk menyelamatkan orang dan menyembuhkan. Tapi setidaknya mereka harus diam. Gudang ini memang sedikit memalukan. Tetapi melihat wajah berwajah panjang kelompok tentara bayaran hantu itu sangat gelap. Dan jika Anda pergi seperti ini, terus seperti ini, saya khawatir bahkan gundukan jalan dapat membunuh Anda. Qin Yichen tidak menyeret. Setelah melihat sekeliling, dia berkata, kamu keluar dulu. Para tentara bayaran saling memandang. Dan akhirnya melihat pria kekar itu melambai. Cepat keluar. Jangan tunda pemimpin. Pada akhirnya, ini tentang kehidupan kepala keluarga. Tentara bayaran bisa dikatakan cepat. Hanya Qin Yichen dan pria kuat yang berbaring di tempat tidur yang tersisa di gudang besar itu. Setelah melihat luka matanya, Qin Yichen menggosok dagunya. Untuk luka seperti itu, 1 obat mujarab sudah cukup. Saat berbicara, dia mengeluarkan botol batu giok yang halus. Keindahan botol giok itu benar-benar senyawa dan bermutu tinggi yang diambil sendiri oleh Qin Yichen di desa Suezeng. Membuka sumbat dan memasukkan ramuan ke dalam mulut, Qin Yichen juga membantu orang lain mengunyah dan menelan, dan bahkan melihat ramuan itu jatuh ke tubuh di sepanjang tenggorokan. Namun, ketika noda darah ramuan itu berangsur-angsur meleleh, Qin Yichen tidak menyadari bahwa ada banyak mata di balik celah pintu.